قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام أبو يزيد محمد بن علي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين قال فضل تلاوة القرآن والشرف القراء من هذه الأمة fadilah membaca Quran, mulianya para qori dari umat ini. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi ini di bulan turunnya Quran, kita mempelajari tentang fadilahnya Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kata Allah, sesungguhnya orang yang yatluna itu fi'il mudhari dari kata tala. Sesungguhnya orang yang selalu mentilawahkan Quran, mentilawahkan kitabnya Allah. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mendermakan sebagian rizki yang kami berikan, sirron wa alaniyah. Caranya boleh dua, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Orang yang model seperti ini, yarjuna tijaratan lan tabur, adalah orang yang mengharapkan sebuah niaga yang tidak akan pernah ada ruginya. Kok bisa nggak pernah rugi? Liyuwaffiyahum ujurahum, karena Allah akan memenuhi, menyempurnakan pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, bukan itu saja, tapi Allah akan memberikan tambah, diambilkan dari karunia-Nya Allah. Innahu ghafurun syakur, enaknya bertransaksi dengan Allah seperti itu. Allah itu Maha Pengampun, Maha berterima kasih. Mau baca Quran rutin, mau sholat, mau berderma, terserah, mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, itu enggak akan rugi kalau bertransaksi dengan Allah. Kalaupun nanti ada kesalahan sedikit-sedikit, insya Allah dimaafkan karena Allah Maha Pengampun. Kalau kemudian ada kebaikan yang dilakukan, pasti balasannya sempurna, bahkan ditambah lagi oleh Allah, karena Allah Maha Pandai berterima kasih. Enak sekali kalau sama Allah ya. Kalau kita bertransaksi sama makhluk, salah dikit aja kadang di blacklist. Kebaikan sedikit gak dinilai, kebaikan banyak itu juga kadang tidak dianggap. Kalaupun dianggap, hanya dibalas dengan yang setimpal. Tapi kalau Allah enggak. Allah itu ketika kita bertransaksi dengan Allah dengan cara mentilawahkan Quran, mendirikan sholat, menyisihkan rizki yang diberikan Allah, terserah mau berapa, 2,5%, 5%, 10%, terserah. Maka kemudian sempurna nanti balasannya, bahkan ditambahi lagi sama Allah, ditambahi lagi. Kok bisa? Ya karena kita punya Tuhan yang mensifati dirinya dengan Ghafurun Syakur, Maha Pengampun, Maha berterima kasih.
Kemudian tilawatul Quran itu sendiri lebih cenderung kepada makna mentilawahkan, mendawamkan, apalagi sampai mentadabburi. Karena dalam surat Asy-Syam Allah berfirman wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari, demi waktu duhanya, wal qamari idza talaha, demi rembulan ketika mengiringi matahari. Maka ta'ala di sini bermakna mengiringi. Kalau kemudian yatluna kitaballah, mentilawahkan kitabnya Allah, maka di situ diusahakan membaca sambil diiringi kalau bisa difahami pemahamannya seperti apa, agar Al-Quran betul-betul menjadi hudan, Al-Quran betul-betul menjadi pedoman hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin nas. Al-Quran yang begitu sempurna datang dari Zat yang maha sempurna, tidak ada sedikit pun kesalahan. Kalau kita mesti banyak kesalahannya ya, banyak kesalahannya, mau diakui tidak diakui itu mesti terjadi. Sehingga WhatsApp pun paham dengan kita. Ternyata WhatsApp pun memahami penggunanya. Kata WhatsApp, ini kok sering salah ketik. Akhirnya difasilitasi dengan menghapus pesan. Karena pesannya dikhawatirkan hilang, menghapus pesan untuk orang lain. Tapi untuk dirinya sendiri enggak. Kemudian ditambah lagi oleh WhatsApp, dipermudah dengan ditambahi lagi fasilitas edit. Karena WhatsApp tahu kalau kita ini semuanya sering keliru. Tapi kalau Quran itu loh nggak pernah keliru, subhanallah. 114 surat, 6.666 ayat. Imam Syafi'i meneliti lebih dari 1.020.000 huruf-huruf yang ada di ayat suci Al-Quran. Itu loh nggak ada kesalahan. Maka Allah menyebut afala yatadabbaruna al-Quran. Apa yang membuat manusia ini tidak mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hatinya orang yang tidak mau mentadabburi Quran ini sudah ada kunci, yang ada gembok yang sudah susah untuk dibuka. Enggak mau tadabbur Quran. Padahal kalau mau ditadabburi, kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau mereka mau mentadabburi Quran, mesti mereka sadar kalau Quran ini bukan dari Allah, tapi dari selainnya Allah, mesti kayak yang terjadi di salah ketik itu. Banyak sekali salah ketik, salah tulis, salah ini, banyak sekali itu katanya. Tapi karena ini datangnya dari Zat yang maha sempurna, sedikit pun enggak ada. Apalagi sampai banyak, sedikit saja tidak ada. Bahkan kalau kurang yakin, kata Allah, kalau kurang yakin, mungkin kamu kalau sedikit, kalau banyak kan salah ketik, salah tulis. Tapi coba, kata Allah, kamu bikin jangan 114 surat, satu surat saja. Kok bisa menyamai Quran? Itu berarti Quran bukan dari saya, kata Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlih. Jika kalian sangsi dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, coba kamu bikin saja satu surat yang semisal, yang sepadan. Tapi kalau nggak bisa, ngaku saja. Karena kata Allah kan, bukan kamu saja yang suruh bikin. Kamu punya teman kan yang menurut kamu itu pakar. Bahkan mungkin ada yang kamu tokohkan, kamu pertuhankan selain saya, kata Allah. Ajak sana kerjasama.
Wada'u syuhada akum min dunillah. Ajak senang kerjasama kata Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian bisa membuktikan kalau Quran ini memang bukan dari saya kata Allah. Kalau bisa buktikan. Fa illam taf'alu, tapi kalau kamu nggak bisa membuktikan dengan membuat, walan taf'alu, dan kamu sampai kapanpun nggak bakalan bisa kata Allah. Lalu apa konsekuensinya? Sudah nggak bisa lagi kok bikin satu surat yang semisal. Fattakun narallati waquduhan nasul hijarah uiddat lil kafirin. Ya sudah, kamu jangan ingkar sama Quran ini. Karena orang model-model yang kayak kamu yang suka ingkar-ingkar ini memang tak siapkan menjadi bahan bakunya api neraka. Bahan baku api neraka ya memang itu berupa manusia dan batu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sesempurna ini Quran. Oleh karena itu Imam Nawawi sampai mengatakan annal mazhabal mukhtar as-sahih alladzi alaihi man yu'tamad minal ulama anna qira'atal Qur'an afdal minat tasbih wat tahlil wa ghairihima minal azkar. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasannya pendapat yang terpilih yang sahih yang dijadikan sandaran para ulama semuanya sepakat sesungguhnya membaca Quran ini lebih utama mengalahkan membaca tasbih, tahlil dan yang lain dari beraneka ragam zikir, apalagi hanya dari kata-katanya manusia, karya-karyanya manusia. Mengapa demikian? Karena manusia ini kalau membuat kalimat, membuat kata-kata itu ditunggu dulu bentuk katanya itu tersusun rapi, mengandung makna. Sekarang dinilai mengandung makna baik dapat pahala. Kalau sebaliknya dapat dosa. Misalnya saya bilang kalimat saya, kalimat pergi, kalimat pasar, kalimat masjid. Itu disusun dulu. Saya mau pergi ke masjid untuk sholat. Kemudian ngajak orang yang belum mau. Kalimat ini baru dapat pahala, sepanjang sekali untuk dapat pahala. Sebaliknya kalau saya mau ke masjid ingin bikin gara-gara, jadi dosa. Tapi kalau Quran kalimatnya itu diberi pahala bukan setelah terbentuk menjadi sebuah kata, tapi baru huruf yang kebaca itu langsung dapat pahala. Ya, padahal huruf baru kebaca, belum mengandung makna. Itu sudah dapat pahala 1 dilipat ganda 10. Masya Allah. Ada orang kayak Pak Imam tadi baca Sabbihisma rabbikal a'la. Baru bilang sa. Itu udah langsung dapat 10. Apa ada artinya? Bilang sa. Enggak ada. Tapi bilang sa itu langsung dapat pahala. Bi dapat pahala. Pahalanya langsung dilipat ganda 10 baru bilang sa. Makanya baca alif lam mim langsung dapat 90. Masya Allah. Ada orang baca Fawatihus Suwar nun langsung dapat pahala 30. Masya Allah. Karena di dalam nun itu mad lazim musyba' harfi yang mengandung 3 huruf. Ada nun, ada waw, ada nun. Alif lam mim mad lazim musyba' harfi yang mengandung apa? 9 huruf. Ya, alif lam fa lam alif mim mim ya mim. Subhanallah. Lalu karena Quran itu sempurna, para jemaah bidakumullah, sempurna, datangnya dari zat yang maha sempurna. Allah nggak mau disamakan dengan yang nggak sempurna. Allah tuh nggak mau disamakan dengan yang nggak sempurna itu. Maka Allah sampai berwasiat di Quran, warattilil Qur'ana tautila.
Kamu tartilkan baca Quran itu dengan setartil-tartilnya, pakai maf'ul mutlak lagi. Kamu tartilkan Quran itu dengan setartil-tartilnya. Jangan seperti omongan orang itu. Omongan manusia itu gak jelas itu. Ini kalamnya saya ini kata Allah, kamu tartilkan dengan setartil-tartilnya. Kamu baca Quran seperti baca kalimat biasa, gak boleh ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada orang bilang baca sabbihis marabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya tidak bisa, haram, dosa. Karena wasiatnya tartilkan Quran dengan setartilnya. Baca dengan bacaan perlahan-lahan secara makna letterlock, kemudian secara istilah baca sesuai dengan kaidah. Nah, untuk sesuai kaidah ini banyak cara. Karena Quran ini jangankan kita, dulu sahabat aja bingung dulu. Sahabat itu bingung, apalagi kita ya yang kurang belajar. Kalau Pak Imam udah pernah belajar sab'ah, ya jadi nggak terlalu bingung ya. Tapi kan dalam bacaan Quran itu sampai asroh, bahkan ada sampai lebih dari 100, meskipun itu sudah lemah. Dan sahabat itu dulu sekretaris wahyu Quran, itu namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, salah satunya. Karena Rasulullah pernah bilang, khudhil Quran min arba', kalian ambil Quran ini dari 4 orang. Termasuk diantaranya Sayyidina Ubay, Sayyidina Ibn Mas'ud, kemudian Sayyidina Mu'ad ibn Jabal, Sayyidina Zaid ibn Sabit. Ketika Sayyidina Ubay itu kemudian ada Quran turun, Rasulullah langsung bilang, Ubay, catat Ubay, tulis. Nanti ada wahyu turun, catat Ubay, dicatat. Tahu-tahu suatu saat ada orang baca Quran yang memang Sayyidina Ubay itu langsung mencatat di depan Nabi waktu wahyu turun. Ternyata waktu dibaca, nah itu enggak sama seperti waktu ditulis di depannya Rasulullah. Enggak sama. Maka Sayyidina Ubay marah sama orang itu. Kamu baca Quran kok seperti ini gimana? Terus dia jawab, saya diajari Rasulullah. Saya diajari Rasulullah yang benar katanya. Akhirnya sama Sayyidina Ubay dipegang orang ini, dihadapkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah, ini baca ini ya Rasulullah. Dibaca, katanya diajari engkau. Terus waktu klarifikasi, ternyata Rasulullah bilang begini, hakadza unzila ya Ubay. Ya memang begini Al-Quran diturunkan wahai Ubay. Sayyidina Ubay langsung bingung. Lah Rasulullah ini gimana? Tadi waktu turun saya suruh nulis gak seperti itu. Tapi sekarang kok waktu dia baca gak sama dengan yang diajarkan ke saya, kok bilangnya hakadza unzila ya Ubay. Gundah Sayyidina Ubay. Gundah. Ragu terhadap Quran. Tapi Rasulullah karena murabbil kamil, seorang pendidik yang sempurna, dengan pekanya, maka kemudian wah ini Ubay ini mulai bingung ini katanya Rasulullah. Sama Rasulullah dipanggil, ta'al ya Ubay katanya. Kemari kau Ubay katanya. Maju Sayyidina Ubay. Lalu kemudian dipegang sama Rasulullah dadanya. Dibacain surat Al-Insyirah ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Katanya Sayyidina Ubay, semenjak tangannya Rasulullah menyentuh dada saya, hilang semuanya kegelisahan saya, gundah saya itu. Subhanallah ya. Makanya guru itu harus punya ilmu kayak begitu. Orang tua nengok anaknya itu rumit, ruwet, bingung, itu harus peka. Kemudian apa yang harus bisa dipakai dari Quran.
Karena di Al-Qur'an disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di Quran itu ada yang dipakai untuk pengobatan, ada yang bisa dipakai untuk rahmat. Itu memang begitu. Oh, anak saya ditengok kok kayak bingung gitu ya. Pegang dadanya, alam nasyrah laka sadrak. Ditengok kok enggak cerdas-cerdas. Sudah diajari sampai capek, itu enggak cerdas-cerdas, enggak zakak-zakak. Pegang kepalanya. Bacain surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaika dan seterusnya. Ada orang suka sakit kepala aja ya, punya murid sakit kepala aja, sebentar-sebentar sakit kepala. Suruh pegang ubun-ubunnya. Bacai lan law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu wa nunazzilu minal qur'ani huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Sembuh, bisa menjadi obat. Dadanya orang iman itu normal kalau sudah dibacakan apa Al-Qur'an yang pas, bacanya yang pas. Ilmu namanya ilmu suwuk. Katanya orang Jawa apa ilmu suwuk, ilmu doa. Di doa diambilkan dari ayat suci Al-Qur'an. Nah, itu memang begitu. Rasulullah Sayyidina Ubay nampak gelisah, pegang sama Rasulullah, bacain surah Al-Insyirah, sembuh. Subhanallah, Quran. Nah, di sini letak Quran. Tidak mau Quran disamakan dengan kita. Ngomong ini nggak boleh. Bahkan kalau bahasa kita kok disamakan dengan Quran, ulama ada yang bilang malah nggak boleh. Ada orang baca kitab fikih, baca hadis, baca apa kok di model Quran, ada yang bilang nggak boleh. Bilal itu termasuk yang agak mirip-mirip. Baca hadis sampai kayak baca Quran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhuthubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tapi untung enggak terlalu sama ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ya enggak terlalu sama. Ya, kan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, harus gitu harusnya. Harus annya harus lama. Annan nabiyya sallallahu harus gitu ya. Tapi ini kok annan nabiyya sallallahu, gunnahnya enggak dengung ya sih. Lumayan lah, enggak terlalu sama. Sama betul malah enggak pas. Karena bukan Quran. Kalau Quran jangan disamakan dengan Quran. Kalau Quran harus begitu.